tanah air beta. Di sini tempat lahir beta, dimulai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir. Saudara, ini negeri dibangun oleh keringat dan darah. Indonesia merdeka berdarah-darah, dia penuh dengan darah. Pejuang-pejuang boleh jadi saudara, nenek moyangmu, kakekmu, nenekmu, ibumu, bapak yang darahnya lebih banyak tumpah di negeri ini dibandingkan orang-orang yang mungkin sekarang menjabat, yang mungkin memimpin negeri-negeri ini. Oleh karena itu saudara, saya ingin mengatakan, disinilah tempat lahir beta, sampai akhir beta menutup mata. Ini negeri bukan milik sekelompok orang. Ini negeri yang kita cintai, bukan hanya pemilik modal yang menguasai. Ini negeri yang kita cintai, bukan hanya milik daripada orang-orang kaya. Ini negeri milik kita bersama. Para founding father negeri membangun dasar Pancasila, ditutup, dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Negara mengakui agama-agama, walaupun Indonesia bukan negara agama. Dan founding father menutup saudara, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimanapun kamu pergi ke belahan dunia ini, yang disebut social justice for Indonesian, all Indonesian people, not half people. Dia adalah sistem jaminan sosial. No social justice without social security. Tak ada satupun di negara-negara dunia yang mengatakan negerinya adalah menganut sistem keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Kalau Indonesia bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa, without social security, tanpa jaminan sosial. Saudara, saya ingin menegaskan perintah saya yang pertama sebagai presiden Partai Buruh terpilih. Kita akan berjuang memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah hak seluruh rakyat. Orang-orang kaya boleh berobat ke negeri-negeri nun jauh di sana, pergi ke Sydney, pergi ke Wellington, pergi ke London, pergi ke Inggris, pergi ke Singapura, pergi ke Amerika, punya apartemen-apartemen mewah, punya rumah-rumah mewah, punya rumah-rumah mewah, punya mobil-mobil mewah. Hanya satu yang ingin diberikan pesan oleh Partai Buruh, jangan miskinkan rakyat Indonesia. Itulah desain pertama Partai Buruh. Apa itu welfare state, Bung Iqbal? Welfare state, 3 prinsip, 13 platform yang akan kita bangun. Prinsip pertama, kesetaraan kesempatan. Bukan berarti sama rata sama rasa, tapi tentang keadilan yang merata. Kamu boleh kaya, kamu boleh bangun pabrik-pabrikmu di mana-mana, kamu boleh eksploitasi tanah yang subur ini dengan pertambangan-pertambangan dan perkebunannya. Kamu boleh jadikan buruh-buruh tani sebagai buruhmu dan menjadi industri-industri pertanian, nelayan-nelayan sebagai industri-industri nelayan. Tapi yang akan diminta oleh Partai Buruh dengan konstituennya dan rakyat jelata, rakyat kecil, rakyat sejati, distribusi kekayaan yang rata, yang benar. Boleh kaya, boleh punya pabrik di mana-mana, boleh berobat ke luar negeri, tapi secara bersamaan kalau kami rakyat datang berobat, buruh pabrik, buruh migran, buruh perempuan, buruh kantor, buruh tani, buruh nelayan, buruh pendidik atau guru, ibu-ibu jamu gendong, tukang becak, tukang ojek, supir
nggak ada supir pesawat ya. Tadi dikoreksi ya, pilot-pilot, pramugari, siapapun orang-orang kecil, miskin kota, miskin desa, anak-anak muda yang terpinggirkan, ibu-ibu yang termarginalkan di pelosok-pelosok negeri, para seniman, olahragawan, pelaku UMKM, koperasi, multi level marketing, siapapun dia, rakyat jelata, orang-orang kecil, Partai Buruh meminta kepada negara dan Partai Buruh akan bekerja sungguh-sungguh untuk itu, redistribusi kekayaan yang merata. Apa bentuknya Bung Iqbal? Kalau kita sakit, negara bayar dan pemilik modal. Kalau kita kematian, negara bayar. Kalau kita kecelakaan kerja, terpotong tangan, mata hilang, mati karena tabrakan kecelakaan menuju pabrik atau perusahaan, negara bayar. Kalau kita sakit, tak boleh ada lagi rumah sakit yang menolak rakyat-rakyat jelata, orang-orang kecil, kaum buruh, kaum petani, kaum nelayan, kaum buruh, ibu-ibu jamu gendong, anak-anak muda tak boleh lagi ditolak di rumah sakit. Seperti saya bilang kemarin, apa susahnya kita berjuang di politik anggaran? Politik anggaran adalah tentang parlemen, parlemen adalah tentang partai politik. Tak akan mungkin kita bisa merubah politik anggaran APBN dan APBD kalau tidak ada partai politik. Inilah jalan yang kita pilih secara konstitusional berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang ingin kita bangun. Politik anggaran yang berpihak. Kalau kita tidak di parlemen, tak bisa kita menyentuh. Apa Bung Iqbal salah satu? Gampang. Kita akan berjuang nanti di DPR. Kita akan sampaikan ke rakyat-rakyat di mana-mana pun berada. Yang saya sebut jaminan makanan. Di platform Partai Buruh sudah ada. Apa itu jaminan makanan Bung Iqbal? Gampang. Orang miskin atau mendekati miskin, nirpur, kasih makan. Kan saya udah cerita, rakyat Amerika kalau dia kelaparan di musim dingin, dia pergi ke stasiun-stasiun di mana dia boleh mengambil makan, ngantri gratis. Itu negara kapitalis, itu negara mbahnya liberalis. Dia tetap memberikan jaminan makan. Pergi kamu ke kolong-kolong jembatan, tengok gerobak-gerobak para pemulung, ibu dan anak tidur di atas gerobak. Lihat tukang-tukang becak di seantero negeri meringkuk di dalam becaknya, bahkan menahan lapar hanya karena dia tak pernah atau belum dapat uang untuk dibawa pulang. Dia malu kepada keluarganya. Kamu pergi tanya tukang ojek-ojek online, berapa penghasilan dia? Bandingkan dengan seorang Nadiem Makarim, pemilik Gojek. Bandingkan dengan Anthony Tan, pemilik Grab. Pernahkah dia merasakan satu hari saja tak tersentuh nasi masuk ke dalam perutnya? Para pengendara ojek online itu, ojol-ojol, tak berani pulang bertemu dengan istri dan anaknya. Susu tak terbawa, makanan tak terbeli. Dia menunggu di tempat-tempat, kadang diusir oleh satpol-satpol PP. Ibu-ibu jamu gendong, tukang-tukang sayur, pedagang kaki lima, tanya berapa penghasilan dia di dalam satu hari. Kamu tanya ketika sore hari di daerahmu masing-masing, masyarakat adat, petani, buruh-buruh tani, nelayan yang kehilangan solarnya, tanya kepada mereka, apakah hari ini sudah siap uang yang dibawa pulang ke keluarganya untuk makan. Ini program Partai Buruh yang saya minta kepada kawan-kawan semua. Kita berjuang politik anggaran. Kalau Allah berkehendak menghantarkan kita lolos verifikasi KPU dan memenangkan, tidak usah mulu-mulu parliamentary threshold. Apa bentuknya Bung Iqbal? Gampang. Partai-partai lain, kamu kan dapat proyek ini, anggaran ini, proyek ini, kita hanya minta satu, kasih rakyat. Apa itu Bung Iqbal Partai Buruh? Kasih makan rakyat. Gimana caranya? Setiap rakyat kasih rekening setiap bulan. Saking semangatnya. Boleh minum ya? Boleh.
Gimana caranya Bu Iqbal? Gampang. Gak ada BLT-BLT-an, gak ada bansos-bansos. Tukang becak pasti miskin, orang di kolong jembatan pasti miskin, orang yang hidup di gerobak-gerobak pasti miskin, masyarakat adat yang pedalaman-pedalaman pasti miskin, orang-orang yang ibu-ibu jualan sayuran, mama-mama yang jual sayuran di pasar-pasar tradisional pasti miskin, ojol pasti miskin, buruh ter-PHK pasti miskin, buruh kontrak yang kontraknya dihabiskan pasti miskin, petani, buruh tani pasti miskin, nelayan yang solar-solarnya susah didapat pasti miskin. Setiap bulan kita berjuang di APBN bersama APBD 500.000 klik, tanggal 30 masuk kasih ATM. Ada ibu yang mungkin bu, sini bu, bosan ditanya miskin atau enggak? Miskin, kalau nggak miskin dia nggak jualan. Tukang becak kalau ditanya bapak miskin ya? Pasti miskin. Nggak usah pakai data-data. Apa yang salah kita membagi dengan rakyat? Apa yang salah dengan kita berbagi untuk rakyat? Kamu kalangan orang-orang kaya sudah dapat segalanya. Bahkan di tengah krisis, di tengah pandemi, selalu orang kaya hartanya bertambah. Kan kita bingung, kenapa ya? Saya tanya seorang ekonom, doktor tingkat internasional, dia mengatakan gampang Iqbal. Orang kaya itu kalau lagi krisis ekonomi, lagi pandemi, uangnya diambil di bank. Uang di bank dia taruh di surat utang negara. Surat utang negara itu bunganya lebih tinggi dari bank, maka dia akan kaya. Lah kamu apa yang ditabung bu? Makanya lo susah, muka lo aja pas-pasan. Apa yang saya tabung sebagai orang miskin? Negara harus stabil. Partai buruh itu tuh yang tulis di belakang itu, dia harus berjuang itu sampai dapat. Mungkin tahun pertama tidak, ambil lagi di tahun kedua. Kita berbagi. Oke, kamu mainkan proyek ini, kamu main anggaran ini, kamu ambil ini. Satu yang kita minta, kasih 500.000 terhadap orang-orang miskin ini. Berapa banyak? 100 juta. Kan penduduk kita berapa? 260 juta, 207 juta, 100 juta, setengahnya. Kenapa? Apa yang salah kita ingin membagi untuk makan rakyat? Itu yang dilakukan oleh Evo Morales, itu yang dilakukan oleh Lula da Silva, itu yang dilakukan oleh Chavez, itu yang dilakukannya dari Peru, itu yang dilakukan oleh negara maju cuaca Ardan di Selandia Baru, itu yang dilakukan oleh Mahathir Muhammad ketika terjadi krisis ekonomi 98. Dr. Mahathir Muhammad memberi saran, saya baca biografi dia, untuk menjadi pemerintah. Ditanya oleh salah seorang pemimpin negeri dari Indonesia, Dr. Mahathir, apa yang membuat kamu tidak terjadi unjuk rasa besar-besaran, tidak dijatuhkan di tengah jalan? Kalau Dr. Mahathir, gampang Tuhan, pemimpinnya saya tersebut dan ada di buku itu, gampang Tuhan, kasih makan rakyat, diam. Kita akan berjuang 500.000 misal, ini kan belum lolos verifikasi, belum lolos apa itu pemilu, ini bisa 500.000 kali 100 juta orang Iqbal, pakai data TNP 2K di sekretariat Wapres, 100 juta kali 500.000 cuma 50 triliun. Berapa anggaran kita? 2.200 triliun. Apa yang salah kita ambil 50 triliun? Berbagi. Caranya ya kurangin anggaran-anggaran pemerintah, kurangin yang aneh-aneh itu, integrasikan antara BLT, bansos, dan bantuan-bantuan sosial lain. Makin banyak pintu, makin banyak korupsi. Jadikan satu pintu. Kalau perlu kita bikin usulan menteri, kalau kita ikut berkuasa, kalau Allah mengizinkan, amin. Kita minta menteri khusus untuk itu, menteri jaminan sosial dan sosial. Jadi bukan sosial dan jaminan sosial. Itu contoh saudara. Itu yang ingin kita perjuangkan. Kita menginginkan partai buruh bukan daulat tuan, bukan daulat dinasti, bukan daulat uang, bukan daulat kepada kekuasaan. Daulat yang kita bangun adalah daulat sesuai perintah konstitusi, sila keempat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang negara demokrasi yang kita inginkan. Itulah welfare state, negara sejahtera. Yang ketiga adalah tentang tanggung jawab publik. Saudara, partai ini mari kita desain untuk itu.
Ini adalah Indonesia, tanah air beta, tempat lahir beta. Sampai akhir hayat beta akan meninggal di tanah air Indonesia. Kalau kamu pergi ke Timur Tengah, ada minyak di perut buminya. Indonesia ada. Kilang-kilang minyak yang sekarang ada di seantero negeri ini adalah peninggalan Belanda. Andaikan kita punya proses-proses kilang-kilang baru yang memang sudah dilakukan sebagian, tapi kita minta lebih banyak lagi, kita tidak kalah. Dulu kita adalah pengekspor minyak. Kenapa menjadi pengimpor minyak? Perut bumi negeri ini kaya akan minyak. Negara Eropa Tengah kaya dengan maritim dan lautnya, ikan-ikannya. Indonesia negara maritim terbesar. Raja Ampat, Labuan Bajo, Raja Ampat di Papua, Papua Barat dan Papua Barat. Kemudian Labuan Bajo di mana itu? NTT. Itu adalah surganya ikan. Dan mulai laut Jawa hingga laut Arab Uru sampai Saudi di ujung Sabang sana, itulah kekayaan ikan terbesar di dunia. Tapi Eropa Tengah tidak punya minyak. Tapi Timur Tengah tidak punya ikan. Afrika kaya emas, menggali ke dalam bahkan sampai 5 km. Tanya Bang James, tanya Bang Agus Pique. Papua punya 3 gunung, bukan ke dalam, punya 3 gunung Papua. Grasberg, iceberg, hutan bak, bahkan sekarang ditemukan satu lagi kekayaan Papua di Wabu, Intan Jaya. Afrika tidak punya hutan, Afrika tidak punya minyak, Afrika tidak punya kekayaan ikan dan mati. Blok Masela di Maluku dan blok-blok lainnya. Amerika Selatan, Amerika Latin, mereka punya hutan Amazon, penyangga daripada bumi untuk lapisan ozon. Kalau nggak terjadi climate change, perubahan iklim, dunia sekarang bertumpu kepada Amerika Latin. Indonesia jauh lebih besar hutan tropisnya. Pergi ke Kalimantan, itulah hutan tropis pelindung dunia. Sebenarnya kita bisa bertukar. Negara Eropa, negara Amerika, negara-negara industri, kamu pengekspor polusi dunia. Ozon bisa hancur gara-gara kamu. Kami punya pelindungnya bersama Amerika Selatan. Jangan kau babat hutan di Kalimantan, jangan kau babat hutan di Sumatera hanya karena perkebunan, jangan, atau pertambangan. Jangan kau babat sembarangan. Boleh tapi terbatas. Tapi kita minta bayar. Kamu bisa menghirup oksigen itu karena hutan kami. Bayar. Itu lazim. Jangan karena keserakahan datang pemilik modal memotong-motong hutan, menebang hutan secara ilegal tanpa negara dapat. Tapi Amazon tidak punya minyak. Hutan Amazon. Amerika Latin tak punya minyak, tak punya emas, tak punya ikan. Saudara, Indonesia tanah air beta, di mana surga dunia Tuhan Allah yang kuasa letakkan di Indonesia. Kenapa kita tetap miskin? Pertumbuhan ekonomi dari mulai zaman pasca reformasi 5%, 6%, bahkan hampir mendekati 7%. Hari ini di bawah pemerintahan yang ada pun 5%, 6%. Bahkan di tengah pandemi optimis menjadi 5,1%. Saya mau tanya, kenapa kita tetap miskin? Kenapa kamu datang ke kongres harus dibayar ke panitia? Kalau kamu kaya, kita bayar masing-masing. Kenapa panitia meminta kepada serikat buruh, kepada serikat tani, kepada SPMI, kepada Polri, kepada SPI, kepada KPBI, kita patungan? Karena kita miskin. Pak Bung Iqbal asal ngomong, mari kita lihat angka-angka yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri dari pemerintah pasca reformasi hingga hari ini. Pertumbuhan ekonomi katanya naik terus. Seharusnya pertumbuhan ekonomi secara ilmu ekonomi dia akan menghasilkan 2 output. 1, angka kemiskinan turun kalau ekonomi tumbuh. Economic growth, maka poverty index dia harus turun. Yang kedua, angka pengangguran dia harus turun.
1% pertumbuhan ekonomi menghasilkan berapa penyerapan lapangan kerja? Itu teorinya. Bung Iqbal, tapi banyak orang-orang kaya, GNP pendapatan per kapita kita bagus di negara-negara ASEAN. Mari kita lihat yang tidak pernah disebut, bahkan disembunyikan. Apa itu? Gini Index atau Gini Ratio. Bung Iqbal, apa itu Gini Index? Apa itu Gini Ratio? Gini Index atau Gini Ratio adalah alat ekonomi untuk mengukur berapa pendapatan orang yang kaya, berapa pendapatan orang yang miskin. Makin tinggi angka Gini Index berarti melebar antara pendapatan orang kaya dan pendapatan orang miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, kata Bang Haji Roma Irama. Bung Iqbal, buktinya apa? Sederhana. Anda lihat, yang kaya makin kaya di tengah pandemi. Terus angka indeks Gini Index atau Gini Ratio itu berapa dikeluarkan Bung Iqbal? 2012 0,36, 2013 0,37, 2014 0,38, terakhir bahkan 0,39. Bahkan Bank Dunia merilis 0,42. Apa artinya Gini Index Bung Iqbal kalau 0,42? Menurut Bank Dunia, satu orang kaya, 1% kelompok orang kaya menguasai setara dengan 42% kekayaan seluruh orang miskin seluruh kekayaan Indonesia. Apa artinya? 1% menguasai 42%. Pertumbuhan ekonomi naik. Jadi untuk siapa? Angka Gini Index naik, makin lebar. Berarti kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi yang dicapai adalah hanya untuk kalangan kelas menengah atas. Saya kelas menengah atas, mungkin sebagian di antara kita ada di kelas menengah atas. Saya masih bisa membeli rumah, saya masih bisa membeli mobil karena pendapatan saya kelas menengah atas. Saya tidak ingin berbohong dan berpura-pura, tapi lihat kelas buruh, kelas tani, kelas nelayan, guru honorer yang masih digaji 300.000, tukang ojol, pedagang sayur ibu-ibu, ibu jamu gendong, tukang beca, supir taksi, supir bus, orang-orang termarginalkan, kaum pengangguran, seniman-seniman yang sudah tidak lagi terpakai, olahraga-olahraga yang sudah memasuki hari tua. Tanya berapa penghasilannya. Itulah yang menjelaskan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin karena melebar. Pertumbuhan ekonomi dinikmati di kelas menengah atas. Ukurannya paling gampang apa Bung Iqbal? Pergi. Jadi di mana Robert? Kerawang. Tinggal di Kerawang. Sekjen. Tinggal di Kerawang. Sepanjang Kerawang hotel-hotel banyak nggak? Apartemen-apartemen banyak nggak? Banyak. Banyak. Semua kota pasti sama. Saya mau tanya, angkat tanganmu. Siapa yang punya apartemen di ruangan ini? Ayo angkat tangannya. Boy. Mana Boy? Bencong. Tinggalin situ soalnya. Berarti Bung Iqbal itu menjelaskan kenapa baru groundbreaking apartemen belum dibangun. Baru groundbreaking, baru fondasi. Sold out. Terjual 99%. Gedungnya itu belum ada, kamarnya aja belum ada, sudah terjual. Siapa yang beli? Nggak mungkin Peri, nggak mungkin lagi dinding. Aduh dinding mukanya aja udah pas-pasan. Amin, nggak mungkin. Yang beli pasti kelas menengah atas. Dia menikmati sekali pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi karena Gini indeksnya makin melebar, redistribusi kekayaan tidak merata. Itulah partai buruh harus menjawabnya. Gimana caranya Bung Iqbal? Bikin sistem jaminan sosial tadi secara konstitusional, bikin sistem lapangan kerja dengan sistem pasar sosial. Kita nggak mau lagi bertumbuh pada fiskal dan moneter, harus pasar sosial. Apa contoh pasar sosial Bung Iqbal? Dalam pasar sosial, uang yang terkumpul dalam jaminan sosial raksasa. Jaminan pensiun kalau dia dinaikkan menjadi 9%, itu bisa tembus dalam 10 tahun 2.000 triliun, setara dengan APBN. Saya mendengar akumulasi jaminan kesehatan yang dikelola BPJS maupun swasta hampir mendekati 800 triliun. Uang BPJS Naker kita lebih
diakumulasi, apalagi jaminan pensiun, tadi pensiunnya 30 tahun sekali. Nanti 30 tahun dia belum ngambil uangnya. Nah, uang yang mengendap itu oleh negara Jerman. Kenapa Angela Merkel bisa terpilih 4 kali sebagai Perdana Menteri Jerman? Ketika negara Eropa krisis, dia ambil, dia gunakan uang jaminan sosial. Itu yang disebut pasar sosial. Gampang. Rumah harganya berapa, Fer? Jangan rumah lo, rumah yang pas-pasan. 120 juta. Iya, sekitar 200-an. Lama. 200. Kalau di daerah berapa? Udah direnovasi. Jangan dong. 120 juta lah. 120. 120. Waduh, Partai Buruh udah ketinggalan. Saya sebagai presiden Partai Buruh memalukan nih. Anggaplah pas-pasan di daerah-daerah 120 juta. DP berapa? 30%, 60 juta. Kira-kira buruh kontrak, buruh outsourcing, dan buruh masuk kerja ada nggak uang 60 juta? Sampai kapan dia punya rumah? Oke. Kemudian ada bantuan pemerintah macam-macam, cicilannya apa? Uang mukanya dapat. Cicilannya 1.500.000 per bulan. Rata-rata upah, ini saya bilang rata-rata upah ya, bukan upah minimum di tiap daerah. Rata-rata upah minimum di tiap daerah, rata-rata upah minimum di tiap daerah itu adalah sekarang 2,5 juta. Cicil rumah 1,5 juta, hidup nggak 1 juta? Terus negara di mana? Masih hidup ya? Negara di mana? Welfare state, jaminan perumahan. Bagaimana negara-negara welfare state itu di dunia? Di Nordik, Finlandia, Swedia, Norwegia, Islandia, Denmark, atau di Australia, di Selandia Baru, di Amerika, di negara-negara partai buruhnya berkuasa, termasuk di Jepang dengan DPJ. Renko adalah Renko Konferensi Serikat Buruh Jepang terbesar, pendukung DPJ, sekutu abadi daripada DPJ. Bagaimana mereka mensiasati rumah itu bisa dibeli? Pasar sosial. Kan tadi ada uang jaminan, katakan jam sostek ada 500 triliun. Katakan akumulasi jaminan kesehatan, walaupun nggak boleh sembarangan kalau jaminan kesehatan, karena dia bisa habis, harus ada kecukupan dana. Sistem tapi bisa diatur. Kemudian ada nanti jaminan pensiun kita naikkan 9%, 2% dibayar oleh buruh, 7% dibayar oleh pengusaha seperti di Jepang. Akumulasi itu kalau sekarang aja saya menghitung 1.500 triliun. 1.500 triliun. Akumulasi kasar ya, tentu perlu detail. Nggak usah banyak. Dari 1.500 triliun ambil 10%-nya, 150 triliun setiap bulan. Setiap tahun, karena kan akumulasi. Ambil 150 triliun. Kira-kira dengan harga 120 juta, berapa juta rumah yang bisa terbangun? 1 juta rumah tahun pertama, 1 juta rumah tahun kedua, 10 tahun 10 juta rumah. Bayangkan saudara, dipikir nggak oleh yang ada sekarang? Nggak akan dipikir, karena tujuan kita berpolitik berbeda dengan mereka. Itu yang dibilang identitas kelas. Dari mana uangnya? Itu tadi pajak, jaminan sosial, jaminan pensiun, jaminan hari tua, akumulasi. Uang rakyat kenapa tidak dikembalikan pada rakyat? 50 triliun untuk memberi makan rakyat kenapa tidak dikembalikan? Partai Buruh akan menjawab itu. Saudara, sambutlah sekeras-kerasnya kehadiran Partai Buruh. We are the working class. Kami adalah kelas pekerja yang bertujuan ingin mendirikan negara sejahtera, welfare state dengan titik tumpu, kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang merata, tanggung jawab publik dalam bentuk kebijakan jaminan sosial, dalam bentuk kebijakan pajak yang pro kepada rakyat, dengan bentuk kebijakan pemberantasan korupsi. Di mana-mana serikat buruh, partai buruh, serikat tani, serikat nelayan, serikat buruh anti korupsi. Indeks Selandia Baru, indeks kebahagiaannya naik karena mereka partai buruh. Indeks angka korupsinya menurun karena yang berkuasa partai buruh. Angka pendapatan per kapitanya naik karena yang berkuasa partai buruh. Ketika Lula menjadi presiden negara Brasil dan juga presiden partai buruh, yang pertama dilakukan Lula, saya waktu itu di Los Angeles, di Washington itu
panel, ada panel dengan Menteri Ketenagakerjaannya Brazil. Saya di samping, satu lagi Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Dunia. Saya menjelaskan mewakili Indonesia dan negara berkembang Asia Pasifik bagaimana perjuangan upah, jaminan sosial dan sebagainya. Dia enak aja karena dia menteri. Kalau kami Presiden Lula nggak perlu diminta sama serikat buruh. Setiap tahun negara kami memutuskan kenaikan upahnya 30%. Kenaikan upahnya 30% setiap tahun. Lula berkuasa, dia menaikkan upah 300%. Lula berkuasa, naikin upah 300%. Saya tanya, terus bagaimana dengan negara kami? Kami menjadi penyeimbang negara G7, negara kaya. Kami bergabung dalam BRICS, Brazil, Republik Rusia, Brazil, Rusia, Cina, India, dan ada yang memaksa-maksakan, ya saya setuju, Indonesia. Itu penyeimbang. Bagaimana kendali devisa? Dia kendali, saya naikin upah, tapi nggak boleh keluar dari negara saya. Dia harus membeli barang Brazil. Petani Brazil, karena MST itu hasil tani harus dibeli oleh buruh. Nggak ada itu impor beras. Nggak ada. 10 tahun dia proteksi semua. Apa itu? Ikan Brazil juga. Petani buah. Ya Anda tahu lah. Saya Lula itu kawan, tapi kawan beda nasib itu aja. Tapi sekarang partai buruh hampir sama. Tapi beda. Kalau alam bisa apa yang akan terjadi? Kalau saya nggak ada umur, kamu yang melanjutkan cita-cita ini. Brazil nggak menjadi bangkrut, bahkan dia menjadi kaya karena konsumsi, tidak hanya investasi. Pertumbuhan ekonomi atau PDB dia ditentukan 4 faktor. Kalau pendekatannya expenditure approach, pendekatan pengeluaran. Pertama adalah konsumsi, kedua adalah investasi, yang ketiga adalah government expenditure, dan yang keempat adalah net export. Brazil dan Jepang, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, ketika dia berkuasa 15 tahun Jepang tidak pernah naik upah. Abe berkuasa 5 tahun dia naikin 1000 yen per jam. Naik ekonomi. Itu yang kita mau lakukan, saudara. Kita undang investasi, kita minta para pengusaha untuk mengundang investasi, kita bikin regulasi-regulasi seperti sekarang ini pemerintah lakukan, memudahkan investasi. Kita perbesar APBN melalui pajak dan kekayaan alam. Tidak hanya pajak, kembalikan kepada kekuatan kita. Bagaimana Anda menjadi pengusaha perkebunan sawit, tanahnya tanah Indonesia, benihnya benih Indonesia, kebunnya kebun Indonesia, buruhnya buruh Indonesia. Begitu dia jual palm oil, dia taruh uangnya di Singapura. Pertambangan digali dari bumi Indonesia, alat truknya Indonesia. Begitu jual pertambangan, dia parkir uangnya di Singapura. Nggak dia taruh di dalam Indonesia sebagai devisa. Partai buruh akan menjawab tantangan itu. Oleh karena itu, saudara, saya mau tanya sama kawan-kawan, kita harus berjuang bersama partai-partai yang lain, tapi kita punya identitas khas. Saya mau tanya sama saudara, kita harus lolos verifikasi. Saya mau tanya, siapkah saudara-saudara untuk membuat partai buruh lolos verifikasi KPU? Kurang keras, siap tidak? Siapkah saudara-saudara untuk memastikan bila partai buruh lolos verifikasi KPU, kita harus menang parliamentary threshold? Siap? Saya tahu setiap daerah provinsi punya karakter masing-masing. Kita mengerti, tapi kita Indonesia, tanah air beta, tanah tumpah darah beta. Di sanalah beta mengakhiri hidup beta. Indonesia adalah kita, kita adalah Indonesia. Pulang dari sini, berbicaralah, dialog, berangkulah. Karena saya akan tetapkan kamu 5 tahun, nggak mungkin di kotak-katik lagi. Saya selalu sudah percaya dengan teman-teman, tak akan pernah saya berubah. Karena bagi saya semua orang punya hak yang sama di partai. Ini bukan partai dinasti, ini bukan partai keluarganya Iqbal atau Sony, ini bukan partai yang hanya karena orang punya uang bisa memiliki partai. Tidak, ini partai rakyat. Kita orang bahasa darah.
Kita semua bersaudara. Ayo bangun kekuatan. Sekali lagi, siap untuk berjuang bagi partai buruh. Kurang keras, siap berjuang untuk partai buruh. Terima kasih. Kebenaran datangnya dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang penuh kasih. Kesalahan datang saya pribadi, maafkanlah segala kesalahan dan kekurangan saya. Mari setelah ini kita berjuang bersama-sama. Kembalilah ke tempat provinsimu masing-masing. Tanah Papua adalah untuk orang Papua. Tanah Maluku adalah tanah untuk orang Maluku. Tanah Jawa adalah tanah untuk orang Jawa. Tanah Sumatera dan Kalimantan adalah tanah untuk orang Sumatera dan Kalimantan. Begitu pula tanah Sulawesi adalah tanah untuk orang Sulawesi, Bali, NTT. Kamulah yang akan membangun negeri itu. Kamu yang akan membangun. Kalau tiap-tiap negeri di provinsi ini sejahtera, maka negara Republik Indonesia akan sejahtera. Bangun kearifan lokal. Bersaudaralah kamu, jangan bermusuhan. Kita bangun negeri yang kita cintai ini dengan dasar-dasar sila Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan sumber dari segala sumber hukum di Republik ini, Undang-Undang Dasar 1945. Selamat berjuang, dan saya targetkan setelah kongres ini 1 bulan, 2 bulan, 1 bulan paling cepat, 2 bulan paling lambat, 100% provinsi penuh semua. Lebih dari 75% kabupaten kota di setiap provinsi penuh semua. Yang paling berat 50% kecamatan di tiap-tiap kabupaten kota penuh semua. Saya tanya saudara, siap untuk memenuhi itu? Angkat tanganmu tinggi-tinggi, siap memenuhi itu? Terima kasih. 1000 orang di tiap kabupaten kota harus kita penuhi. Kita membangun partai ini dengan sistem iuran, persiapkan kader-kader militan. Target saya yang pertama 1 tahun ke depan setelah lolos verifikasi KPU, 100.000 anggota militan, kader militan, 50.000 rupiah dia harus membayar. Kita akan jadikan sebagai modal untuk membangun partai. Berkah Tuhan, puji Tuhan, dan semoga Allah meridhoi perjuangan partai buruh dan kami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum.